Oke. Nah, tadi berarti komplit seperti yang tadi kita dengarkan bersama itu komplit banget ya fungsi LTSA tadi. Nah, mungkin Kang, warga Jawa Barat tadi seperti yang Kang Ihsan sampaikan juga ternyata itu Jawa Barat itu adalah pengiriman ketiga terbanyak se-Indonesia. Betul. Mungkin Balatnaker Trans di sini Kang Ihsan masih bingung atau masih bertanya-tanya nih. Lalu bagaimana sih sebenarnya cara untuk bekerja ke luar negeri itu? Maksudnya apakah cara untuk bekerja ke luar negeri itu kita harus mungkin ada sobat pikir yang mikir gini Kang, cara bekerja ke luar negeri itu harus ngelamar sendiri dari misalnya tadi info yang ada di LTSA PWI tadi udah jelas nih ya. Nah sobat Naker Trans, kalau misalnya LTSA PWI itu bisa memprovide peluang kerja yang ada di luar negeri. Betul. Bisa menyampaikan itu ke sobat migran semua. Kemudian tapi apakah cukup dengan itu saja? Tahapan selanjutnya tuh karena mungkin gini Kang, mungkin sobat Naker Trans ini tuh di awal tuh bisa nih dapat info dari LTSA PMI, namun ketika dia datang ke keluarganya atau ke lingkungannya mungkin masih ada stigma penipuan kali itu gitu. Nah itu tuh gimana tuh Kang? Kok pemerintah kok bayar nih? Emang bayar Kang? Emang bayar? Nah itu dia Kang, coba sering banget tuh kami, ini gimana sih pemerintah tapi kok bayar? Gimana nggak bener? Kami juga gimana ya saya jelasinnya gitu. Boleh Kang kalau gitu kita jelasin ya. Kebetulan ya dapat momen ini alhamdulillah banget gitu, akhirnya kita bisa sharing. Jadi gini Taira, mungkin saya akan berangkatnya dari ini skema mekanisme penempatan tenaga kerja atau pekerja migran ke luar negeri. Gitu ya. Ada skemanya. Jadi ada skema ya, Balatnaker Trans ada skema gimana caranya seorang warga Indonesia, warga Jawa Barat khususnya, jika ingin bekerja ke luar negeri, itu ada skemanya. Saya rangkum ya, jadi landasan aturan ya, landasan hukumnya itu tadi Undang-Undang 18 tahun 2017, gitu ya. Kemudian ada PP 59 tahun 2021 tentang pelindungan PMI. Kemudian ini yang paling banyak diatur di sini. Ada Permenaker nomor 9 tahun 2019. Ya, tentang tata cara penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Kemudian kalau di Jawa Barat juga diatur di Perda 2 ya. Nah terus itu gimana tuh Kang? Ya, jadi gini, tadi kan ada skema ya, landasan sebelumnya itu. Jadi ada 5 skema penempatan bekerja ke luar negeri. Yang pertama itu adalah G2G teh. G2G, apa itu G2G? G2G itu adalah government to government. Jadi operatornya, penyelenggaranya itu adalah pemerintah kita dengan pemerintah di negara penempatan. Di negara penempatan. Ya, nah di Permenaker nomor 9 itu diatur dan ada PP 10 tahun 2020 juga diatur bahwa penyelenggara dari G2G ini adalah pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Kementerian P2MI atau BP2MI. BP2MI. Itu penyelenggaranya. Jadi, itu penyelenggaranya. Jadi tadi skema yang pertama ya G2G, government to government, operatornya pemerintah pusat, KP2MI atau BP2MI. Nah itu apa? Skema itu tuh apa? Itu ngapain? Itu ngapain? Gitu. Jadi peluang kerja ini diinisiasi oleh pemerintah pusat ya. Dalam hal ini BP2MI atau KP2MI kalau di Indonesia. Itu ada kerjasama dulu tuh dengan negaranya. Negara penempatannya. Sama negara kita nih, Indonesia nih. Contoh misalkan G2G sedang buka Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan Jerman, dengan Korea dengan Taiwan gitu ya, contoh gitu ya. Nah itu ada kerjasama itu, kemudian ada kerjasama untuk rekrutmen tenaga kerja atau TNI. Nah terus gimana kita sebagai warga? Nah itu bisa mengakses langsung, bisa datang langsung ke BP2MI atau KP2MI atau ke perwakilan di provinsinya masing-masing. Itu ada BP3MI atau juga di kabupatennya, memang tidak semua, ada P4MI, atau juga bisa datang ke LTSA menanyakan informasi mengenai G2G tersebut. Atau juga bisa akses melalui websitenya BP2MI atau KP2MI, khususnya Cisco P2MI. Dan itu ada informasi mengenai G2G tersebut. Nah, kita tanya informasinya seperti apa, requirement seperti apa, tapi memang itu dia benefitnya, dia cost-nya murah teh. Tetap ada cost kan? Ada cost-nya, tapi bukan cost penempatan, tapi cost untuk ujian tes. Ujian tes yang memang yang harus dikeluarkan itu sendiri. Tapi setahu saya itu
sisanya gratis, tidak ada biaya. Oke, berarti Kang kalau G2G ini berarti terbuka umum dan luas untuk seluruh warga Indonesia, seluruh warga Indonesia yang memiliki minat untuk bekerja ke luar negeri. Betul. Oke, nah Kak, sederhananya nih Kang, pemikiran saya mungkin kalau yang G2G ini negaranya terbatas, terus abis itu negaranya terbatas dengan adanya MOU dari negara tersebut ke negara kita, kemudian untuk yang mengisi lowongan tadi itu seluruh Indonesia, dan mungkin seleksinya lumayan ketat mungkin ya kan? Gitu, seleksinya karena terbatas, dan ini full akses WNI-nya warga Indonesia, tapi yang daftar bisa 2.000, bisa 3.000, bisa 4.000. Itu kita harus bersaing dengan saingan kita itu mie versus sekian ribu orang itu. Oke, nah kalau gitu itu yang untuk program G2G. Ya, itu G2G. Itu skema G2G ya, skema yang tadi dari 5 itu. Ya, skema ya Kang ya, skema G2G yang pertama. Terus selanjutnya yang kedua ada skema apa? Nah, tadi kan G2G ya, itu yang kedua itu ada G2P. G2P. Oke, aku coba ya, tebak ya. Government to pay. P-nya apa? To pay atau person. People. Jadi untuk skema yang kedua, skema mekanisme penempatan yang kedua itu adalah G2P, government to private. Private. Jadi P-nya itu private. Private ini apa? Yaitu perusahaan agensi swasta di negara penempatannya. Gitu. Jadi kalau tadi kan pemerintah sama pemerintah, gitu kan kerjasama, terus butuh tenaga kerja gitu. Nah, kalau sekarang pemerintah dengan agensi atau perusahaan swasta di luar negara negeri, penempatan. Di negara penempatannya. Nah, ini juga sama, operatornya itu pemerintah pusat, atau BP2MI atau KP2MI. Gitu, kalau dari sisi pemerintah kita itu kewenangannya ada di Kementerian P2MI. P2MI itu apa sih Pak? Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Oke, nah kalau itu se-Indonesia juga Kang? Ya, itu se-Indonesia juga. Itu, dan mekanismenya itu diatur oleh BP2MI atau KP2MI. Itu berarti kalau ini tuh mungkin benefitnya negaranya bisa jadi lebih banyak. Ya, negaranya bisa lebih banyak, perusahaannya, jobnya juga beragam ya. Varietasnya juga ya, keragaman jobnya juga bisa lebih fleksibel dibanding yang G2G, karena G2G itu kan biasanya terbatas ya. Biasanya terbatas, misalkan G2G Jerman untuk nurse. Gitu. Jadi memang hanya lowongan nurse aja yang bisa daftar situ. Gitu. Skema yang ketiga Kang? Itu yang kedua ya, ada G2G, government to government, yang kedua G2V, government to private. Nah, yang ketiga ini adalah private to private atau P2P. Gimana tuh kalau P2P Kang? Private to private, nggak ada pemerintahnya nih, nggak ada gizinya nih, nggak ada gizinya nih. Gimana tuh? Ya, jadi kalau skema mekanisme P2P ini, operatornya, penyelenggaranya itu adalah P3MI namanya teh. P3MI itu apa? Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, atau kalau istilah di masyarakat apa ya, PT gitu ya disebutnya gitu ya. PJTKI. Nah dulu tuh itu istilahnya gitu. PJTKI. Nah, sekarang itu P3MI istilahnya. Nah, apa itu P2P? Nah, P2P itu jadi P3MI di kita di Indonesia itu bekerja sama dengan P3MI di negara penempatannya, di negara yang dituju gitu ya, gitu. Nah, ini berkomunikasi, ada job nih, misalkan. Nah, barulah itu disebarluaskan, kemudian diisi oleh warga Indonesia gitu yang mau bekerja ke luar negeri gitu. Berarti fungsi LTSA itu bisa hadir di program skema P2P ini kan? Nah, ini P2P ini kita pemerintah daerah khususnya LTSA itu bisa hadir di skema yang ini. Karena ini tertuang di PP 59 tahun 2021. Nah, khususnya itu di ayat 47 itu disampaikan bahwa dalam hal P3MI memiliki SIP2MI, surat izin perekrutan di Indonesia, itu melakukan rekrutmen melalui dinas di daerah atau LTSA gitu. Jadi kebayang. Kita tuh bisa melakukan penyebarluasan informasi, terus membantu melakukan rekrutmen untuk pemenuhan job yang dimiliki oleh si P3MI tadi. Nah, P3MI tadi itu dia sudah
juga sudah punya maksudnya job yang mereka miliki itu ada agensinya di negara penempatan ya Kang ya. Makanya nanti muncul skema P2P tadi itu. Oke, paham. Dan untuk mendapatkan job ini tuh memang perjalanannya panjang si P3MI itu karena banyak tahapan yang harus dilaluinya. Yang pertama mereka harus komunikasi dulu dengan agensi di negara penempatan. Misalkan di sana ada available-nya apa nih jobnya nih gitu. Misalkan lah apa ya, negara misalkan Slovakia misalkan. Bentar Kang, Slovakia kayaknya rame tuh. Gimana tuh? Boleh sekalian simak ini. Jadi gimana? Jadi begini. Jadi Slovakia itu kan negara industri lah. Salah satunya ada negara otomotif, ada perusahaan besar di sana yang memang butuh tenaga kerja. Nah dia request lah ke perwakilan ke perusahaan agensi di sana gitu. Perusahaan agensi di sana, ini banyak banget nih butuh tenaga kerja nih. Itu komunikasinya dengan P3MI di sini. Ada komunikasi, ya sudah kita tempuh peraturannya. Nah tahap pertama itu mereka harus melakukan verifikasi, lolos verifikasi atau di endorse istilahnya oleh pejabat ketenagakerjaan di negara Slovakia tersebut. Di negara penempatannya. Iya, di negara penempatannya. Jadi diverifikasi dulu tuh. Jadi bener nggak nih, misalkan job butuh 500 orang untuk di manufaktur, misalkan di assembling line atau di welder gitu ya. Terus disampaikanlah ke perwakilan negara kita yang ada di sana gitu. Itu biasanya Atnaker ya yang ada di sana. Dicek atau dulu KJRI gitu atau KJRI gitu, dicek dulu bener nggak nih, diverifikasi dulu tuh gitu. Kalau sudah ternyata benar, perusahaannya benar, jobnya benar gitu, terus perusahaan P3MI-nya ada, barulah proses ke tahap berikutnya. Nah ujungnya dari proses verifikasi job tersebut adalah SIP2MI. Setelah proses panjang tadi itu nanti di P3MI itu ujungnya itu dari JO-nya tadi itu adalah SIP2MI itu adalah dasar mereka untuk melakukan rekrutmen dan penyebarluasan informasi juga. Gitu. Tapi kalau gitu balik lagi ke tadi ke PP berapa Kang? 59 tadi itu disampaikan kalau ternyata untuk pelaksanaan penyebarluasan informasi dan rekrutmen tadi itu bisa dilaksanakan oleh pemerintah yang menangani ketenagakerjaan bahasanya itu melalui dinas, jadi dalam artian bisa dibantu oleh pemerintah. Nah itu tadi Teh. Bentar, berarti LTSA PMI keren banget dong bisa menangkap hal tadi itu lewat fungsi penyebarluasan informasi tadi. Sejauh ini tuh nggak bisa tapi aturannya ada aturannya ada. Terus juga kita kan hanya membantu untuk proses penyebarluasan informasi dan rekrut saja. Proses berikutnya kan sepenuhnya oleh P3MI. Ya, sesuai dengan aturan betul sesuai dengan aturan. Ya kami juga nggak mau kalau misalkan nggak ada aturannya terus ini juga nggak bisa juga. Nah terus juga apa yang mendasari itu karena pengangguran kita banyak Teh di Jawa Barat. Iya. Gimana? Jadi kurang lebih 1,7 juta pengangguran kita sekarang. Banyak banget angkanya. Banyak banget ya. Berarti upaya mengurai si 1,7 itu salah satunya ini. Betul. Salah satunya itu. Karena ada peluang di skema P2P. Betul. Luar biasa. Karena data menunjukkan itu ya. Warga kita yang berangkat ke luar negeri tahun 2024 itu 61.000. Masih kalah. Ya. Tapi posisi sebenarnya peluang yang bekerja ke luar negeri gitu ya itu nyampe 1 juta peluang lowongan kerja di luar negeri. Sebenarnya banyak banget dong yang banyak bisa banget diisi. Dan itu belum terpenuhi gitu. Se-Indonesia tapi ya maksudnya itu belum terpenuhi gitu. Nah Jabar tuh baru bisa mengirimkan 61.000. Jadi bukan berarti gimana ya. Ini kan peluang kerja itu di dalam negeri dan di luar negeri. Nah kami karena memang ditugasi untuk mengurus luar negeri ya kami sampaikan bahwa di luar negeri itu juga banyak peluang. Gitu loh Teh. Jadi itu tadi di skema P2P ini ketika si P3MI tadi sudah berkomunikasi, sudah memiliki SIP atau SIP SIP2MI itu, kemudian P3MI itu tersebut menulis permohonan Teh. Berarti si jadi nggak LTSA PMI nggak asal main sebarluasan informasi ya Kang? Ada dasarnya. Ada dasarnya. Mereka mengirimkan permohonan juga ke kami. Nah, ada persyaratannya. Apa aja tuh? Yang pertama mereka izinnya harus aktif perusahaannya. Dicek nih. Dicek juga. Yang kedua jelas SIP-nya harus ada dan aktif dan tidak kadaluarsa. Terus yang ketiga juga mereka mendaftar dan memposting jobnya di aplikasi atau di web kita di Siju kita. Sijuara. Sijuara. Gitu. Jadi diposting di situ jika memang sudah
kita cek sudah, ya sudah kita bantu untuk menyebarluaskan informasi ke lowongan tersebut. Dan memang sekarang trennya meningkat sih Teh. Jadi skema P2P ini kalau di tahun lalu itu kami bantu untuk ada job apa aja nih, yang Kang, sama gitu ya. Contoh ya. Berarti Slovakia ini udah yang kedua nih? Ini udah yang Batch kedua, yang udah kedua. yang batch 2. Batch 1 kita juga buka, bantu informasikan maksudnya. Itu yang daftar itu kurang lebih 600-an ya. 600-an. Banyak. Ya banyak. Banyak. Oke. Kami juga ternyata banyak banget gitu. Dan alhamdulillah sudah ada yang bekerja di sana. Kemarin juga kami lepas 25 orang warga Jabar yang sudah bekerja di sana. Di Slovakia. Di Slovakia. Oh, keren. Alhamdulillah kita sudah di sana, mereka alhamdulillah sudah prosedural segala macam sudah ada di sana. Itu kan berhasil mengurangi pengangguran ya Teh. Betul. Di yang sekarang ini baru saja ditutup dari kemarin. Kami juga bantu open recruitment yang daftar selama 5 hari. Berapa? 1.600-an. 5 hari kan? 5 hari. Wow. Luar biasa. Jadi sudah 1.600. Berarti animonya tinggi kan? Tinggi banget. Oke. Dan itu baru satu negara dan kita juga sudah bantu banyak negara. Apa aja tuh? Ada kami bantu ke Arab Saudi. Arab Saudi jadi apa? Posisinya apa, Kang? Ini juga ini nih yang menarik nih ya. Arab Saudi itu kan selalu terkesan dengan pekerjaannya dengan domestic worker. Dengan pekerjaan pembantu gitu, caregiver, driver gitu ya. Iya. Nah ini sekarang di Arab Saudi ini justru permintaannya di sektor kafe khususnya untuk job barista. Jadi Arab Saudi itu sekarang mungkin kebijakannya banyak resto, banyak kafe gitu, banyak banget minta barista Teh. Gitu. Jadi Arab Saudi ini buat barista nih Kang? Betul. Udah ada barista-barista keren Jawa Barat yang ke Arab Saudi? Udah. Sudah ada. Oke. Tadi ada Slovakia manufaktur ya Kang ya berarti ya. Terus kalau Arab Saudi barista, ada apa lagi? Cuma 2 negara aja nih. Ada lagi. Apa? Ada negara berikutnya, negara ketiga itu ke Turki. It's my dream, Mas. Kapadokia. Gimana? Turki apa Kang? Ya, kalau Turki itu ini jobnya di hotel hospitality. Hospitality berarti. Sektor hospitality. Oke. Itu hotel bintang 5 di sana. Keren dong, hotel di Turki kan bagus-bagus. Iya, bagus. Nah, itu juga tesnya bahasa Inggris. Oke. Yang diminta bahasa Inggris bahasa Inggris juga. Yang Arab juga tadi bahasa Inggris. Arab bahasa Inggris, bukan bahasa Arabik. Enggak, bahasa Inggris juga dimintanya. Tadi ada ada manufaktur Slovakia, barista Arab Saudi, kemudian hospitality Turki ya Kang ya. Ada lagi Kang? Ada lagi. Apa lagi? Ada lagi ke Kuwait sama ke Hungaria. Kuwait dan Hungaria itu apa Kang? Itu hospitality. Hospitality juga. Oke. Ternyata di negara penempatan sana sektor hospitality banyak permintaan juga ya Kang ya? Lagi banyak banget sekali. Justru lagi banyak banget. Dan ini negara lain juga infonya memang menyusul gitu ya. Sudah ada beberapa PTGMI yang memang akan mengajukan permohonan. Ngantri ini kayaknya. Jadi mereka juga ya ini sih kami pemerintah yang hadir gitu di sini. Di satu sisi warga kita butuh informasi peluang kerja, ingin mencoba bekerja ke luar negeri gitu, dan juga beban pengangguran terbuka kita yang tinggi. Di satu sisi juga PTGMI butuh dibantu untuk sosialisasi. Iya. Memenuhi job order yang mereka punya tadi ya karena Kang kan ya. ada waktunya kan, ada durasinya. Terus juga memang secara aturan juga kita dibolehkan bisa mendampingi melakukan rekrutmen. Jelas tadi ada ya Kang ya di aturan. 59 itu, jadi sudah kita coba dan alhamdulillah sih responnya positif dalam artian masyarakat juga terbantu gitu. PTGMI juga terpenuhi, pengangguran Jabar juga menurun. Jadi Kang berarti artinya lewat peluang P2P ini dan ya tadi ada tiga skema yang udah kita sampaikan tadi, sebenarnya masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri itu sebenarnya kalau bisa jalur yang benar itu semua kebutuhan mereka terpenuhi kan, terjawab ya Kang ya. Betul. Karena mau di job skema, apa, dia punya kompetensi apa gitu, kira-kira dari requirement yang ada dia bisa memenuhi di yang mana gitu kan ya? Betul. Karena kan juga di P2P ini ada fasilitas yang ditawarkan juga di negara penempatannya, misalkan ada dormitory-nya, ada asramanya, gitu. Gaji sudah jelas ya, bonus juga jika target terpenuhi, jika servisnya bagus. Juga
akan dikasih bonus, terus juga ada asuransi juga di sana teh gitu, terus juga ada transportasi, ada makan juga. Ada makan. Berarti jenjang karir juga bisa dibicarakan Bisa kan? dibicarakan. Oh, bisa dibicarakan. oke. Dan sudah banyak juga ya alumni kami ya sudah bekerja di sana, juga dia levelnya naik terus. Oh, oke. Luar biasa kalau gitu. Oke, jadi Balat Naker Trans tadi udah 3 skema yang disampaikan oleh Kang Insan. Ada, kita ulang lagi ya, G2G, government to government, terus kemudian G2P, government to private, kemudian yang ketiga ada P2P, private to private. Betul. Yang keempat, Kang? Yang skema yang keempat ini itu adalah UKPS teh. UKPS. Ya. Nggak bisa nebak. Untuk kepentingan perusahaan sendiri. Untuk kepentingan perusahaan. Oh, UKPS untuk kepentingan perusahaan sendiri. Maksudnya? Jadi ini tuh perusahaan ada 3 kategorinya, BUMN, BUMD, atau perusahaan swasta non P3MI yang memiliki proyek atau pekerjaan di luar negeri, terus butuh supply manpower ke sana. Nah itu rekrut dari dalam negeri, dari sini. Jadi contoh ya, misalkan Wika gitu dapat project di Malaysia misal gitu, butuh tenaga ahli, butuh manpower, butuh tenaga kerja di sana. Nah rekrut dari sini, kemudian dikirim ke sana. Gitu. Berarti itu diperuntukkan kepada pegawai yang ada di perusahaan itu, benar nggak, Kang? Betul. Misalnya kayak tadi Wika nih, Wika yang bekerja di Wika di Indonesia, dia punya project di Malaysia, kemudian si pegawai tadi dikirim ke sana untuk memenuhi job yang ada di negara penempatan itu. Atau kadang juga ada beberapa juga memang dia tidak memiliki stok stok yang pegawai yang bisa dikirim, dia rekrut baru. Jadi rekrutnya ya jadi pegawai perusahaan itu, tersebut, tapi memang untuk penempatannya di luar negeri. Gitu. Berarti itu tuh terbatas ya, Kang ya. Kalau itu tuh terbatas untuk job yang memang ditentukan oleh perusahaan tersebut. Betul. Tapi maksudnya kan itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk bekerja ke luar negeri. Iya. KPS itu. Iya. Berarti kalau itu mungkin benefitnya juga jadi lebih jelas ya, Kang ya. Maksudnya perusahaannya udah karena memang dia sudah bekerja juga di dalam negeri nih, tapi dia itu juga jadi benefit ke YBS, ke PMI berarti ya, ke PMI-nya itu jadi dia dapat value lebih untuk bekerja ke luar negeri melalui perusahaannya. Terakhir, Kang, skema yang kelima. Nah, skema yang kelima itu mandiri. Gimana mandiri maksudnya? Jadi mandiri ini si CPMI warga kita itu mencari perusahaan secara sendiri, masing-masing gitu. Misalkan perusahaan di negara apa, misalkan Inggris misalnya, misalkan di negara Inggris, cari dia lagi open recruitment nih perusahaan ini. Kayak yang misalnya ada di Job Street, web job seeker gitu kan? Betul, bisa itu. Kita lamar, kemudian ada kontrak kerjanya jelas gitu. Iya. Nah itu tadi mungkin bedanya juga, Kang, kayak tadi saya pernah nanya ke Kang Isan nih, kayak di Facebook nih kan ada info segala macam gitu tuh. Itu tadi mungkin yang harus ditelitinya tadi, yang tadi Kang Isan sampaikan ya. Betul. Nah tapi kalau di Mandiri ini ya, ini di Permenaker nomor 9 2019 juga disebutkan bahwa kita bisa bekerja secara mandiri ke luar negeri dengan syarat. Syaratnya apa? Perusahaan yang dilamar itu berbadan hukum, bukan perseorangan, bukan domestik. Jadi kita tidak diperkenankan bekerja ke luar negeri secara mandiri jika atasannya itu adalah perseorangan. Jadi majikannya itu perseorangan gitu. Benar. Kita hanya dibolehkan itu perusahaannya itu berbadan hukum. Dan juga ada syarat kedua di di Permenaker 9 2019 itu disebutkan juga bahwa jabatan yang dilamar di apply itu bukan jabatan terendah di dalam perusahaan tersebut. Ada batasannya, Kak? Ada batasannya. Oke. Ada batasannya juga. Jadi itu tadi ada syarat yang mutlak yang wajib gitu ya. Itu tadi kemudian jika sudah misalkan kita sudah dinyatakan diterima, ada kontrak kerjanya, perusahaannya badan hukum, terus juga posisi kita bukan yang paling rendah di perusahaan tersebut. Itu kita tinggal nanti lapor saja, tinggal ke Dinas Kabupaten Kota, kalau enggak ke LTSA PMI,
untuk didaftarkan untuk pelaporan PMI melalui jalur mandiri. Skema gitu. mandiri tadi Jadi ya, kalau ya? itu mah dibalik. Jadi kita dapat dulu jobnya baru lapor. Baru lapor. Gitu. Oke. Gitu sih Teh. Oke, itu berarti komunikasinya juga si CPMI dengan perusahaan penempatan langsung ya? Betul, Kang, ya? betul. Itu. Jadi maksudnya kan ada yang bilang, oh ribet ya diatur pemerintah itu. Enggak juga. Sebenarnya kan skemanya tadi ada 5. Iya, Skemanya ada 5. Tinggal pilih nih Tinggal opsinya pilih ya, mau yang mana. Tinggal pilih yang mana. Mau apapun juga boleh. Oke. Itu tadi berarti ada 5 skema yang Balat Paketrans bisa pilih jika ingin bekerja ke luar negeri. Kalau misalnya nih Kang, ada pertanyaan kayak gini misalnya, dia sudah pernah menjalankan satu skema, katakanlah G2G. Kemudian berarti sekarang dia udah balik nih, dia udah selesai nih si program G2G-nya. Terus ada peluang nih di LTSA PMI yang P2P. Dia mau ikutan P2P. Boleh tidak? Boleh dong. Oh, boleh. Boleh dong. Nggak ada batasan berarti kan ya? Boleh dong. Berarti si skema ini bukan opsional, tapi bukan mutlak. Iya, betul. Jadi sebetulnya warga Balat Paketrans, warga Jawa Barat yang ingin kerja ke luar negeri tinggal memilih skemanya. Saya mau kerja ke luar negeri nih. Saya mau pakai cara yang mana? Mau pakai G2G yang government to government, berarti datangnya ke pemerintah pusat, ke BP2MI atau KP2MI. Tuh kan nanti tinggal ditanya persyaratannya apa, requirement seperti apa, dengan plus minusnya tadi yang saya sampaikan. Terus saya mau G2P deh gitu biar lebih fleksibel gitu, tapi tetap operatornya pemerintah, boleh, maka silahkan gitu. Atau saya ini di P2P aja nih karena P2P itu kan negaranya lebih banyak, jobnya lebih bervariatif, kemungkinan bekerjanya juga peluang kerjanya lebih besar juga gitu ya. Boleh, maka silakan gitu P2P gitu. Atau yang keempat UKPS. Saya mah misalkan saya kekeh pengen di perusahaan BUMN tapi pengen penempatan di luar negeri. Ya mangga silakan dicari jobnya, dicari infonya. Jika memang ada open recruitment, jadi karyawan di perusahaan tersebut dulu. Jadi karyawan perusahaan tersebut dulu baru ditempatkan di negara sana. Karena kan sekarang lagi ngetren tuh ada juga perusahaan yang diajak ke Malaysia rombongan tuh kemarin. Iya. Ya pernah dengar kan? Ya, nah perusahaan itu kan ada cabang juga di sana gitu. Nah bisa jadi apply ke perusahaan tersebut, kemudian ditempatkan di sana. Nah itu yang metode keempat. Dan yang kelima itu mandiri. Nah kalau yang mandiri ini ya silakan. Jadi saya nggak akan mau melalui kanal-kanal dari pemerintah, nggak mau G2G, mau dari website pemerintah. Saya mau nyari aja sendiri. Maka silakan. Boleh juga silakan. Mau ke Jepang gitu, ya boleh silakan. Mau negara manapun juga boleh silakan daftar. Tapi itu tadi ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Yang pertama perusahaannya harus berbadan hukum, tidak boleh perseorangan. Kemudian juga job yang dilamar, di-apply itu tidak boleh job yang paling level terendah. Gitu. Jika sudah semuanya sudah diterima, sudah ada perjanjian penempatan, sudah tanda tangan kontrak, kemudian laporlah ke pemerintah setempat gitu untuk pencatatan. Jadi memang sebenarnya kanalnya, skemanya sudah ada 5, sudah ada lengkap. Itu tinggal memilih saja mau yang mana. Gitu. Berarti sudah jelas ya Balat Paketrans kalau ingin bekerja ke luar negeri itu ternyata ada 5 skema yang diatur oleh pemerintah kita. Silahkan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan peluang yang ada yang cocok bagi Balat Paketrans mau skema yang mana nih gitu. Nah tapi Kang kayaknya tuh kita udah tahu nih. Oh saya mau coba P2P nih. Misalnya nih saya Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah saya bayar nggak sih Kang? Saya tahu tuh. Saya harus bayar berapa Kang? Mau nomor rekeningnya apa ya? Gimana tuh Kang? Iya, jadi begini. Tadi kan sudah disampaikan ada plus minusnya ya. Di skema itu kan memang ada plus minusnya. Ada benefit dan segala macamnya itu ya Kang ya. Ada plus minusnya. Di P2P ini dia kesempatan untuk bekerjanya lebih besar. Di P2P tadi itu. Karena apa? Karena kan operatornya banyak, P3GMI-nya kan banyak nih. Ratusan kan P3GMI itu ada banyak opsi ya berarti. Ada banyak opsi, jobnya juga banyak, negaranya juga banyak. Kita tinggal pilih aja kita match-nya kemana. Tapi ada konsekuensinya. Ada biaya penempatan yang memang harus ditanggung oleh si PMI. Biaya penempatan. Betul. Nah itu biaya penempatan itu gimana? Misalnya kenapa harus ada biaya penempatan? Emang apa aja sih di dalam biaya penempatan itu? Paspor kita juga masuk kah? Atau misalnya si biaya penempatan itu ya kita jadinya yang modalin P3M ini buat datengin job tuh apa gimana? Iya. Jadi untuk biaya penempatan ini ada aturannya. Diatur. Ada namanya cost structure. Apa tuh? Gimana tuh Kang maksudnya? Dikeluarkan oleh Kepala BP2MI atau sekarang Menteri P2MI. Itu mengatur tentang biaya yang dikeluarkan oleh CPMI
jika ingin bekerja ke luar negeri. Dan itu diatur per negara dan per jobnya. Beda-beda Kang. Beda-beda. Okay. Dan cost structure ini memang dijadikan patokan ya, patokan biaya maksimal yang dikeluarkan oleh CPMI. Tapi memang ini akan bervariatif, akan beragam dari P3MI 1 dan P3MI yang lain tergantung dengan kesepakatannya. Makanya perlulah itu nanti perjanjian penempatan itu nanti akan dibahas oleh si CPMI dengan PMI berapa biaya yang dikeluarkan gitu ya. Di sana tuh tertuang semua. Tertuang semua. Diketahui oleh siapa aja CPMI. Nanti CPMI, kemudian P3MI-nya terus dengan pemerintah juga nanti mengetahui dengan Dinas Kabupaten Kota. Dinas Kabupaten Kota. Ya, jadi nanti kan ada perjanjian kerja itu PP itu divalidasi oleh Dinas Kabupaten Kota. Jadi sebetulnya nanti bisa dicek juga, bisa the choice is yours ya. Misalkan saya mau ke Jerman gitu, biayanya sekian puluh gitu. Itu bisa dicari tahu sendiri, bisa dicari gitu tahu, Kang. Bisa dicari tahu. Itu bukan rahasia berarti ya? Bukan. Itu bisa dicari tahu. Terbuka untuk umum berarti. Umum. Berarti kan katakanlah misalnya saya pengen kerja ke Turki misalnya, hospitality Turki. Terus saya googling nih cost structure untuk ke Turki. Saya menemukan angka nih, misalnya katakanlah cost structure-nya itu 36 juta. Betul. Tapi dan di dalam cost structure tadi itu juga sebenarnya ada breakdown-nya Kang. Apa aja biaya-biaya yang muncul dari 36 juta tuh sehingga menghasilkan 36 juta. Ada biaya yang ditanggung oleh saya sebagai PMI, ada yang biaya memang ditanggung oleh si P3MI sebagai agensinya di Indonesia. Betul. Nah, tapi kalau misalnya ternyata pas ketika saya proses nih, biaya itu ternyata lebih rendah ataupun malah sebaliknya lebih mahal dari itu tadi tertuang di perjanjian penempatan tadi itu. Nah, di perjanjian penempatan itu juga ada tukang rinciannya kenapa bisa muncul angka 40 juta itu. Ada penempatannya. Ada rinciannya maksudnya, ada rinciannya. Berarti transparan banget dong Kang untuk biaya penempatan ini. Betul. Jadi itu kembali jika memang CPMI-nya sudah sepakat dengan nilai tersebut gitu ya, ini referensi cost structure-nya sekian, deal-nya sekian. Jika ya sudah, sign kontrak, tanda tangan, proses berangkat gitu. Artinya Kang, kalau misalnya ada CPMI yang biaya yang tertuang di PP-nya itu sekian rupiah, namun ternyata biaya yang harus dia bayarkan di luar dari yang ada di PP itu sudah sesuatu yang bisa menjadi sign kalau kata anak zaman sekarang mah lampu merah, red flag gitu kan. Betul. Jadi ini pesan buat para PMI, CPMI. Jika di kontrak di perjanjian penempatan itu tertuang misalkan biaya penempatan misal ya, let's say 15 juta misalkan, itu biayanya breakdown-nya ada. Tapi pada realnya CPMI itu harus membayar lebih dari 15 juta. Itu menjadi tanda-tanda. Itu bisa dikomplainkan ke P3MI-nya, bisa ditanyakan ya ini di luar kesepakatan, di luar perjanjian. Kan PP, perjanjian penempatan. Ini udah janji gitu ya, kok masa dilanggar? Tertuang dengan jelas, gitu. Belum juga berangkat gitu kan gitu. Itu CPMI bisa komplainkan gitu ke perusahaannya jika memang belum puas dengan jawabannya atau belum detail, yaitu boleh juga bisa konsultasi dengan pemerintah, mau dengan nanti pemerintah daerahnya itu di ketenaga kerjaan itu nanti minta dibantu dicekkan kenapa bisa seperti itu gitu. Atau misalkan pada akhirnya saya nggak percaya deh, akhirnya kalau gini ya sudah, jangan diterusin gitu. Take it or leave it. Iya, betul. Jadi memang di dalam cost structure itu biaya-biaya yang harus dikeluarkan itu isinya ada medical check up biasanya. Karena kalau paspor itu kadang dokumen juga pribadi itu dokumen pribadi sebetulnya. Paspor itu sebenarnya dokumen pribadi. Berarti harus dimiliki oleh kita masing-masing. Sebenarnya kan sama kayak KTP ya berarti. Iya, betul. KTP ya. Karena kan yang berlaku di luar ya paspor pengganti gitu. KTP kita tadi itu ya. Gitu. Nah, itu tadi biaya medical check up gitu kan, biaya pengurusan dokumen, biaya pengurusan visa, tiket juga tergantung kesepakatan dan tergantung di cost structure-nya, apakah memang ditanggung oleh P3MI atau memang ditanggung oleh CPMI-nya gitu. Jadi ada hal-hal tersebut
yang biaya-biaya yang harus dikeluarkan di proses P2P ini gitu loh. Beragam ya Kang ya maksudnya. Terus juga yang ternyata tuh transparan gitu. Jadi maksudnya biaya tadi kayak kata Kang Ihsan juga menarik nih, termasuk salah satu komponen itu tiket ya. Betul. Tiket tuh apakah ditanggung oleh pemberi kerja atau oleh pencari kerjanya sendiri ya Kang, oleh CPMI-nya sendiri gitu. Berarti artinya Balat Nakal Trans kalau misalnya kita ingin bekerja ke luar negeri dengan skema P2P khususnya itu ada biaya penempatan yang harus dikeluarkan. Balat Nakal Trans tidak usah ragu berarti kalau gitu, karena ternyata transparan sekali gitu, kayak cost structure tadi kita bisa googling sendiri, dan breakdown komponen-komponennya itu juga ada di perjanjian penempatan tadi ya Kang ya. Artinya Balat Nakal Trans yang ingin bekerja ke luar negeri harusnya tuh nggak ada yang perlu dikhawatirkan kalau gitu ya Kang ya. Kalau misalnya kita tarik lagi nih obrolan kita ke belakang nih, dari fungsi yang dilaksanakan oleh LTS APMI, kemudian juga skema yang mereka pilih, kemudian ternyata kalau skema yang mereka pilih itu adalah P2P, itu ada biaya penempatannya, dan itu tuh ternyata transparan sekali. Betul. Terus masalahnya di mana? Kenapa harus memilih unprocedural gitu kan Kang? Betul. Ada sebetulnya satu lagi masalah yang menjadi kenapa memilih unprocedural. Apa tuh? Coba. Biaya penempatannya. Oh justru sih biaya ini jadi masalah. Gimana tuh Kang? Jadi memang ya pergi ke luar negeri butuh biaya, terutama dengan P2P ini. Iya, tadi kan muncul tadi biaya penempatannya. Biaya penempatan ini. Nah memang angkanya berbeda-beda, beragam, tergantung negara penempatan dan jobnya. Misalkan ini yang paling murah, misalkan kita ambil contoh ya, Arab Saudi itu bisa saja biaya penempatan di bawah 10 juta. Bisa ya 8, 7 gitu, 9 bisa jadi ada kasus seperti itu. Nah, bagi yang punya uang kan ya udah bayarlah gitu. Tadi itu. Sudah diterima biaya penempatan yang ada, ya udah bayar, proses berangkat. Masalahnya kadang juga yang uangnya nggak ada, terkendala uangnya nggak ada. Nah, itu ada solusinya, ada memang. Datang dengan solusi. Apa solusinya? Tapi sayang sekali ini solusinya bukan dari pemerintah ya, karena pemerintah nggak punya uang juga buat ini. Jadi biasanya bisa komunikasi dengan P3MI-nya. Itu nanti ditanyakan saja adakah kebijakan untuk dana talang dulu untuk biaya penempatan. Biasanya itu memang beda-beda ya, macam-macam P3MI-nya ada yang memang ada bisa cover bantu, ada yang memang tidak ada. Atau juga bisa rekan-rekan CPMI menghubungi lembaga keuangan tapi yang terdaftar di OJK. Lembaga keuangan resmi ya. Ya resmi. Karena hati-hati juga karena banyak sekali nih lembaga keuangan yang menawarkan kredit untuk PMI ya, untuk biaya penempatan, tapi bunganya besar sekali Itu bahkan ada yang 2%. Setahun? Enggak, sebulan. Sebulan? Sebulan. Ya kalau 2% setahun ya kecil lah. Iya. Ini malah sebulan. Sebulan kan, jadi kan kalau setahun jadi 24%. Iya. Jadi kan kasihan ya kasihan gitu. Sayang. Itu paling solusi untuk biaya penempatan gitu ya, gitu yang mau tidak mau memang harus dikeluarkan oleh CPMI-nya. Oke, berarti biaya penempatan tadi itu sebenarnya juga ada jalan keluarnya ya Kang, ada solusinya ya Kang. Betul, ya, dan mungkin juga nggak tahu nih, benar nggak sih Kang kalau misalnya ketika ada biaya penempatan yang muncul itu itu kan biaya penempatan yang di breakdown tadi yang ditanggung oleh CPMI ini itu juga tidak harus dibayarkan sekaligus mungkin ke P3MI-nya berarti ya Kang ya. Berarti si CPMI ini nanti bayarnya pun juga misalnya katakanlah dia sudah lulus tingkat sebuah tahapan, tinggal biaya pembayaran. Berarti dia juga tidak harus katakan biaya penempatannya tadi misalnya 10 juta nih misalnya Kang. Dia nggak harus langsung stop 10 juta gitu kan. Enggak. Biasanya P3MI itu misalkan ada biaya awal nih harus keluar, misalkan untuk medcheck itu harus keluar itu sesuaikan dulu berproses gitu. Juga bisa gitu ya Kang ya. Karena kan durasinya lama juga ya. Iya, benar-benar. Oke, kalau gitu Kang Ihsan, banyak banget nih yang kita obrolin hari ini, dan saya rasa juga Balat Nakal Trans nih juga dapat info yang luar biasa komplit, menyeluruh, dan maksudnya kita juga jadi tahu nih Balat Nakal Trans ternyata salah satu unit kerja di Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat itu ada UPTD LTS APMI. Itu lengkap banget yang dikerjakannya ya, mulai dari
sebelum berangkat ya Kang ya, Betul. kemudian ketika bekerja, Iya. kemudian setelah kepulangan, Betul. beserta dengan sisi-sisi lain dari 3 poin tadi itu. Jadi tadi juga sudah kita bahas, kemudian juga ketika Balat Nakertrans memutuskan untuk bekerja ke luar negeri, ternyata ada 5 skema yang diatur oleh pemerintah Betul. juga yang Balat Nakertrans bisa pilih. Kemudian juga ternyata dari masing-masing skema ini ada masing-masing benefitnya juga. Iya, betul. Dan dari salah satu skema itu atau dari beberapa skema yang ada yang muncul yang namanya biaya penempatan. Dan Betul. ternyata biaya penempatan itu transparan sekali, sangat Betul. jelas dan juga diatur oleh pemerintah kita. Jadi kalau misalnya Balat Nakertrans ingin bekerja ke luar negeri, harusnya tidak ada kekhawatiran lagi, tinggal menyesuaikan dengan kompetensi yang Balat Nakertrans miliki. Betul. Untuk memenuhi peluang kerja yang ada. Terakhir Kang, mungkin sebelum kita akhiri episode podcast hari ini, Kang Ihsan mungkin ada closing statement dulu mungkin untuk Balat Nakertrans. Iya. Intinya untuk Balat Nakertrans yang berminat bekerja ke luar negeri, mencoba bekerja ke luar negeri, bisa menghubungi LTSA PMI di Nakertrans Provinsi Jawa Barat, bisa langsung datang ke kami, atau juga bisa mengontak kami melalui media sosial kami atau website kami. Layanannya tadi sudah disampaikan, layanan informasi boleh, mau daftar kerja boleh, daftar aplikasi siap kerja juga boleh, mau ikut pelatihan juga bisa, atau yang sudah jadi PMI yang sudah di luar ada masalah, ada PMIB pemulangan juga bisa kontak kami juga gitu, bahkan juga Purna PMI juga bisa ke kami juga, terutama mungkin tadi untuk skema penempatan itu, jadi saya harap melalui informasi yang saya sampaikan gitu ya, jadi terjawab ya Kang ya, bisa terjawab. Skema tadi yang 5 ada government to government, government to private, private to private, UKPS dan mandiri. Bedanya tadi sudah disampaikan, jadi semoga informasi yang saya sampaikan bisa memberikan pencerahan, ini begitu. Dan juga mungkin pesan berikutnya, tetap semangat, jangan menyerah. Jadi ada juga kok peluang kerja ke luar negeri, ternyata ada juga, dan caranya juga tidak serumit itu. Mungkin itu saja. Pintu rezeki itu ada banyak, salah satunya adalah bisa dengan bekerja ke luar negeri ya Kang ya. Betul. Balat Nakertrans, itu tadi episode kita pada hari ini di podcast Nakertrans. Jangan lupa untuk follow, like, subscribe, dan share video-video kita kepada rekan-rekan semua. Dan jangan lupa nantikan episode selanjutnya dari podcast Nakertrans. Sampai jumpa lagi. Bye. Bye.